situ ya, Pak. Ayo udah silakan. Oke, selamat sore. Sore, Ibu. Benar ini sama anak Aulia? Ya, benar, Ibu. Oke, benar ya. Aulia sendiri dari kelas 12 IPS 1 ya? Ya. Oke, nah gimana nih kabarnya Aulia hari ini? Kabar saya sebenarnya hari ini kurang baik-baik saja, Bu. Oke, kurang baik-baik aja ya. Nah, sebelum kesini tadi ada mata pelajaran siapa? Kalau sebelum kesini tadi mata pelajaran Ibu Lina, Bu. Mata Oke. pelajaran biologi. Oke, tadi sebelum kesini itu ada pelajaran Ibu Lina di mata pelajaran biologi ya. Nah, tadi Aulia sebelum kesini sudah makan? Udah, Ibu. Oke, sudah makan. Nah, terus juga perasaan Aulia gimana nih hari ini? Sebenarnya perasaan saya tuh agak dilema, Bu, hari ini. Oke, agak dilema ya. Oke, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena Aulia sudah hadir pada hari ini di ruangan Ibu. Aulia sendiri udah tahu kita hari ini mau melakukan layanan apa? Kurang tahu sih, Bu. Oke, kurang tahu ya. Nah, jadi kita itu mau ngelakuin layanan konseling individu. Nah, tapi sebelum kita memulai layanan konseling individu, ada baiknya kita berdoa dulu. Oke, kita berdoa ya menurut agama kepercayaan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, benar. Tadi kita akan melakukan konseling individu. Nah, di konseling individu ini apa yang Aulia ketahui tentang konseling individu? Konseling individu ya, Bu. Iya. Menurut saya ya, Bu ya, konseling individu itu adalah bimbingan ke pribadi ke misalnya masalah-masalah pribadi mungkin, Bu ya. Kurang tahu juga saya, Bu. Oke, benar yang dikatakan Aulia bahwa bimbingan konseling individu itu ke pribadi. Nah, layanan konseling individu itu suatu layanan yang dilakukan oleh guru BK atau konselor seperti Ibu kepada konseli untuk membahas suatu permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Nah, tujuannya sendiri itu untuk membantu peserta didik atau konseli yang sedang menghadapi suatu permasalahan. Terus juga di dalam di dalam layanan bimbingan konseling yang layanan konseling individu itu ada beberapa asas. Yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan. Nah, kalau misalnya kita konseling individu itu pasti membahas masalah kan. Jadi Aulia nggak perlu takut masalahnya akan terbongkar ke siapa aja karena di dalam layanan konseling individu ada terdapat asas kerahasiaan yang dimana asas kerahasiaan ini akan menjamin kerahasiaan tentang cerita Aulia, terus juga bahkan data-data Aulia pun akan dirahasiakan oleh guru BK tersebut. Terus yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Kira-kira Aulia tadi datang ke sini sukarela nggak? Sukarela, Ibu. Oke, udah sukarela ya. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Nah, di asas keterbukaan ini Aulia akan Ibu minta selama sesi konseling untuk terbuka menyampaikan semua cerita yang Aulia sedang alami untuk keberhasilan layanan kita pada hari ini. Nah, sebelum lanjut, Ibu mau tanya apakah ada yang ingin Aulia tanyakan mengenai layanan konseling individu? Berarti saya mau tanya, Bu, berarti Ya. saya bebas untuk menceritakan apa yang terjadi pada saya dan juga jangan takut ya, Bu, karena yang saya ceritakan terjamin kerahasiaannya ya, Bu ya. Ya, benar yang dikatakan Aulia tadi bahwa segala cerita Aulia yang sudah Aulia ceritakan di sini itu akan menjadi rahasia kita berdua, rahasia antara Ibu dan Aulia. Jadi Aulia nggak perlu takut untuk menceritakan segala permasalahannya. Oke, mungkin nggak ada lagi yang Aulia ingin tanyakan. Berarti untuk sampai di sini Aulia udah Iya. paham? Paham, Ibu. Oke, udah paham ya. Kita lanjut ke layanannya. Nah, tadi Ibu dengar kalau Aulia hari ini sedang tidak baik-baik saja perasaannya. Nah, kalau Ibu boleh tahu apa nih penyebab Aulia merasa tidak baik-baik saja? Sebenarnya saya sedang menghadapi masalah sih, Bu, di sekolah, masalah dengan pertemanan sih, Bu. Oke, tadi Aulia mengatakan perasaan Aulia sedang tidak baik-baik sekarang karena masalah pertemanan. Oke, jadi Ibu ada salah satu pendekatan yang bisa kita gunakan di dalam permasalahan Aulia tadi. Nah, pendekatannya itu art terapi.
Nah, di art terapi itu sendiri nanti ibu akan minta Aulia untuk menggambarkan situasi, suasana, perasaan Aulia di dalam gambaran untuk menuangkan perasaan Aulia di gambaran tersebut. Jadi di gambar ini tuh Aulia bebas untuk menyampaikan perasaannya, bebas mau mengekspresikan diri Aulia di dalam gambaran tersebut. Oke, ini ibu ada alat-alatnya, ada buku gambar dengan pewarna. Ya, ibu, ini sebenarnya saya gak terlalu pandai menggambar sih Bu. Oke, nggak apa-apa Aulia, karena kita di sini nggak melihat bagusnya gambaran, kita melihat situasi kondisi Aulia di dalam gambaran tersebut. Gambar ya Bu ya. Ya, silakan. Udah Ibu. Oke, ini udah Aulia buat ya gambarannya. Bisa ibu lihat di sini ada sekolahan di SMA. Terus juga ini ada Aulia. Ini ada 2 orang berwarna biru. Terus juga ada 5 orang yang berjejer di sini. Sama ini kayaknya pas foto bersama ya. Iya Ibu. Oke, ibu minta nih Aulia untuk menjelaskan lebih detail lagi mengenai gambaran yang sudah Aulia buat. Jadi kenapa ini bangunan Bu ya? Kenapa itu di sekolah? Karena kejadiannya itu di sekolah Bu. Sebenarnya Aulia jelasin dulu ini kenapa 2 orang yang di sini sama 5 di sini Bu. Sebenarnya 5 ini nih Aulia tuh satu circle Bu sama mereka 5 di SMA. 2 orang ini adalah teman Aulia tapi di SMP. Ini kenapa ada yang kecil gini? Ini kado Bu sebenarnya, maaf kalau jelek ya Bu ya. Nggak apa-apa. Iya, ini awan Bu, kayak menggambarkan hari itu lagi cerah sebenarnya, namun kejadiannya yang nggak cerah Bu. Jadi waktu itu sebenarnya Aulia tuh satu circle sama mereka. Terus terjadi sebenarnya kesalahpahaman nih Bu, dan mungkin ego juga masih tinggi yang kejadiannya itu tidak mau mendengarkan gitu Bu, sudah mengambil kesimpulan sendiri. Jadi pada bulan Februari yang lalu Aulia itu ulang tahun Bu, terus mereka berlima ini ngasih Aulia kado. 1 bulan setelahnya teman Aulia yang SMP ini ulang tahun. Jadi Aulia tuh kasih kado kawan Aulia yang SMP ini. Kenapa 21 Bu yang ulang tahun sebenarnya? Ya saat ini teman Aulia aja. Oke, jadi yang ini ulang tahun, yang ini teman Aulia satunya, dan Aulia waktu SMP itu bersirkel bertiga berarti. Iya, ini circle Aulia pas SMA. Terus teman Aulia ulang tahun, Aulia kasih dia kado pakai paper bag Bu, bukan kado. Aulia kasih paper bag untuk dia. Aulia pakai paper bag dari yang mereka kasih, Aulia kasih ke yang ulang tahun. Terus kami foto lah Bu ya, kan ulang tahun. Jadi kami foto, kami Aulia post di sosmed kan. Terus ternyata dilihat oleh mereka berlima ini. Terus kenapa ini gambarnya hitam dan merah? Karena mereka yang marah, mereka yang benar-benar seperti memojokkan Aulia di sekolah Ibu. Kenapa ini kuning? Karena dia ini yang memprovokasi Bu. Dia juga yang membuat panas situasi sih Bu. Oke, jadi yang kuning ini dia yang memprovokasi, dia juga yang membuat panas antara 2 orang warna merah dan hitam ini ya. Terus yang biru ini sebenarnya tim netral aja sih Bu. Oke, berarti yang 2 ini kawan Aulia yang 2 ini nggak ikut-ikutan, nggak terlalu ikut-ikutan ya. Coba dilanjut. Jadi karena Aulia tuh kan posting di sosmed nih Bu. Jadi yang warna kuning ini provokasi, kan yang ini udah lihat tuh langsung karena memang sifat mereka emosinya meledak-ledak, terus suka memang orangnya seperti itu ya Bu ya. Terus dia lihat itu terus diprovokasi sama yang kuning ini. Yang kuning ini bilang tuh lihat kalian, dia nggak ngehargain kado dari kalian. Tuh lihat dia tuh nggak suka kado dari kalian, wajar aja dia kayak mukanya kayak gitu pas dikasih kado ulang tahun kayak nggak suka gitu. Padahal Aulia tuh suka Bu apapun yang dikasih sama teman, tapi karena tadi marah-marah langsung ya udah kita ibaratnya tuh kita ini bully aja Aulia gitu kan. Terus yang ini ikut-ikutan Bu. Jadi Aulia di pojokan sama teman-teman Aulia di sekolah waktu itu Bu di sini. Oke, Ibu boleh tanya, menurut Aulia sendiri apa yang membuat
orang ini memprovokasi kedua teman Aulia ini? Apakah Aulia pernah ada konflik sama orang yang kuning ini? Nggak ada sih Bu, cuman memang orang yang kuning ini suka memang kayak gitu kalau ada orang yang bermasalah atau ada masalah gitu Bu. Oke. Ibu juga mau tanya. Nah, sebelumnya Aulia sama teman-teman Aulia ini ada nggak kalau misalnya nih yang merah ini ulang tahun, orang ini bebas ngasih paper bag ke orang lain, atau ada aturan yang memang nggak boleh nih kasih paper bag yang sudah kita kasih ke orang lain? Sebenarnya ada Nggak ada sih Bu, mungkin karena kan paper bag, mungkin dia ngiranya itu kado dari mereka, padahal kadonya itu Aulia simpen di rumah Bu. Oke, jadi karena paper bag yang Aulia kasih itu mereka kira itu kado dari mereka yang Aulia kasih juga ke orang lain. Mereka kira Aulia nggak suka sama boneka itu yang mereka kasih boneka sih Bu. Oke, mereka kasih boneka ya. Nah, sebelumnya nih Ibu mau tanya juga, itu apa nih penyebab dari orang yang kedua ini kok lebih panas daripada dua teman Aulia yang lain? Karena memang mereka berdua nih orangnya memang emosian Bu, terus mereka kayak tidak mau mendengarkan penjelasan orang, terus juga mungkin karena terprovokator dari yang warna kuning ini. Kalau yang ini kan tadi mereka karena banyak ikut-ikut aja tuh Bu, iya jadi ikut-ikut sama yang ini Bu. Jadi Aulia nih sekarang sedih Bu, kayak kalau mau gabung lagi mereka kayak gitu kan, terus juga Aulia ngerasa pertemanan ini nggak sehat Bu kalau kayak gitu. Apa nih yang menyebabkan Aulia merasa pertemanan ini nggak sehat selain dari kado yang paper bag kado itu nggak boleh dikasih atau dipakai untuk kado orang lain? Kayak contohnya aja Bu, kayak dua orang ini kan kayak ikut-ikut aja tuh, dipaksa aja untuk ikut-ikutan gitu Bu. Jadi mereka berdua ini memaksa dua teman Aulia lagi yang netral ini untuk mengikuti perundungan. Dan Aulia juga merasa selama Aulia berteman sama mereka, Aulia juga kalau mereka bermasalah sama orang lain, Aulia jadi ikut-ikutan juga Bu. Berarti memang kalau misalnya nih Aulia mereka ada permasalahan sama orang lain, tapi satu circle itu harus ikutan memusuhi orang yang dimusuhi satu orang ini. Iya Ibu, sudah itu Aulia ngerasa pertemanan nggak sehat. Kenapa nggak sehat? Karena selama Aulia berteman sama mereka juga Aulia ikut-ikutan Bu, karena mereka tuh kayak mengetuai gitu. Contohnya itu Bu, teman saya namanya Mardotila, dia itu anaknya tuh nggak ngapa-ngapain Bu di sekolah, dia tuh hanya diem aja, suka main game. Tapi karena dia suka main game kan, ada di sekolah tuh ada cowok nih Bu, namanya cowok juga suka main game kan, terus diajakin sama yang di cowok itu ngajakin Mardotila itu main game. Ternyata yang warna hitam ini tuh suka sama yang cowok itu, langsung bilang ke kami, ke Aulia, lihat tuh teman-teman tuh itu tuh gatel banget gitu kan. Tuh lihat tuh dia kayak deket-deketin cowok itu, terus dibisik-bisikin gitu, dibuat kami tuh nggak suka sama yang Mardotila tadi tuh Bu. Oke, menurut Aulia nih apa nih ya penyebab orang yang hitam ini kalau nggak suka sama orang dia ngajak-ngajakin teman-teman yang lain? Karena menurut Aulia dia tuh kayaknya nggak mau kalah saing gitu Bu, merasa diri dia hebat, merasa diri dia bagus dan banyak yang suka gitu. Dan kami juga kayak nggak tahu kenapa nggak bisa bantah dia gitu Bu, jadi ikut-ikut aja. Oke, kita balik ke permasalahan Aulia yang tadi. Menurut Aulia nih apa nih penyebab mereka kok nggak mau mendengarkan penjelasan Aulia dulu mengenai kado tadi? Karena mereka memang suka menyimpulkan sendiri sih Bu, jadi kalau misalnya ada suatu permasalahan memang kayak suka cari masalah gitu Bu. Jadi sebenarnya Aulia tuh konsul ke sini juga mau bingung sih Bu di posisi ini, kayak sebenarnya mau lepas dari circle ini, tapi Aulia tuh takut kayak nggak punya temen lagi, terus takut kalau Aulia tuh nggak mau Bu ngemis ke mereka, soalnya mereka tuh kayak ngebuat Aulia tuh harus minta maaf, harus ngemis gitu ke mereka. Tapi kalau Aulia ngemis ke mereka, minta maaf dengan mereka, ya pasti Aulia bakal masih beda lah Bu anggapannya ke Aulia kan. Terus kalau misalnya nggak mau berteman lagi, Aulia tuh bingung Bu, nanti takut masih dicecer-cecer, dibully gitu Bu. Menurut Aulia nih dari permasalahan kado tadi itu apa faktornya itu karena mereka cemburu, Aulia ada teman lain atau gimana? Nggak tahu juga sih Bu, mungkin lebih ke apa ya Bu, bingung juga ya kan, mungkin salah paham tadi ya Bu ya. Terus ada provokator juga. Karena mereka nggak mau mendengarkan dulu ya penjelasan dari Aulia. Sudah sih Bu, sebenarnya sudah Aulia jelasin, cuman
mereka yang tadi. Iya, nggak mau mendengarkan penjelasan Aulia secara detail, juga nggak mau buka mata nih apa yang sudah Aulia jelaskan. Oke, jadi permasalahan ini kira-kira udah terjadi berapa lama nih dari hari ini ke permasalahan utama ini? 1 minggu, Bu. Oke, baru 1 minggu yang lalu ya. Nah, untuk Aulia sendiri berteman sama mereka berlima ini udah berapa lama? Baru ini sih, Bu, 1 tahun. Oke, udah baru 1 tahun ya untuk berteman sama mereka. Terus juga kayaknya Aulia sama mereka itu sangat udah deket ya, karena udah ngasih kado. Oke nih, dari permasalahan Aulia tadi, ini kan ada 2 orang lagi. Ini teman Aulia waktu SMP ya. Nah, teman Aulia SMP ini kira-kira ada tahu belum mengenai paper bag itu? Nggak tahu sih, Bu. Oke, berarti teman Aulia nggak tahu ya, aman ya. Nah, dari teman-teman sekelas itu gimana? Kan pasti di dalam satu sekolah itu ada orang lain selain orang berlima ini. Itu gimana? Apa mereka berlima ini memprovokator orang lain untuk tidak menyukai Aulia, atau hanya mereka semerekaan aja? Sebenarnya, Bu, mereka nih kalau di kelas itu ada lah bilang kayak Aulia gini gini gini. Tapi mereka kalau orang-orang di kelas itu nggak ada yang kayak nanggepin gitu, Bu. Soalnya mereka itu sudah tahu gimana orang-orang berlima ini. Namun juga di kelas itu tuh ada circle lain tuh, Bu, yang tahu pas Aulia sedih ditanya kenapa kan. Cuman Aulia tuh bingung aja mau pindah, tapi mau nge-cut off mereka, tapi kayak udah berteman 1 tahun kan, Bu ya. Pasti nggak enak ya kalau Nggak tiba-tiba enak rasanya kan. pindah gitu. Tapi mereka baik sih, Bu. Mereka ada berempat, mereka yang malah bilang bukan, padahal mereka udah tahu tuh dari mereka juga udah dijelek-jelekin juga, mereka malah yang berpihak ke Aulia, Bu. Mereka yang bilang sudah temenan sama kami aja, ngapain temenan sama mereka. Mereka juga yang bantu Aulia waktu Aulia nangis, waktu Aulia sedih, ditemenin, jadi Aulia nggak sendiri, Bu. Cuman tadi ada rasa sedih aja di hati gitu, Bu, Karena udah berteman dari awal sama mereka. tapi Aulia tuh bingung, Bu, sebenarnya antara sedih karena bertemannya tuh lepas, tapi harus dengan cara yang seperti ini. Namun di sisi lain ada senang juga, ternyata ada tuh teman yang memang mau berteman baik gitu kan, Bu, terus ngasih hal yang positif juga ke Aulia. Oke, dari permasalahan Aulia tadi, Aulia merasa sedih, merasa cemas, terus juga takut karena nggak enak juga sama teman-teman yang mereka ini, karena untuk kalau mau menjauhi, tapi mereka juga perilakunya seperti itu. Oke, mungkin dari ibu perasaan-perasaan negatif itu pasti ada. Nah, tapi Aulia tetap harus berperilaku positif, karena kalau misalnya Aulia berperilaku negatif itu akan menciptakan perilaku negatif lagi. Nah, ibu ada satu media yang bisa kita umpamakan. Nah, ini ada botol dan ada batu. Nah, ibu izinin geser dulu ya. Nah, ini kita ibaratkan botol ini adalah diri Aulia. Terus batu-batu ini, batu hitam ini adalah energi negatif yang ada di diri Aulia, emosi Aulia, perasaan buruk Aulia, terus juga rasa takut, rasa cemas, segala hal yang negatif di diri Aulia. Nah, ibu minta sekarang Aulia untuk memasukkan seberapa banyak energi negatif ini. Ya, ini anggap saja diri Aulia, dan ibu minta untuk memasukkan seberapa banyak energi negatif yang ada di diri Aulia sekarang. Maaf, Ibu ya. Oke, ini energi negatif yang mungkin yang ada di diri Aulia. Nah, coba kita ibaratkan nih, misalnya energi negatif ini terus-terusan kita isi dengan energi negatif lagi. Kita terus isi, terus juga ada perasaan Aulia semakin takut, semakin gak enak sama mereka, semakin berteman dengan mereka. Kira-kira gimana nih bila botol ini diri Aulia kita terus-terusan isi dengan
perilaku, pemikiran negatif. Ini tumpah sih. Oke, berarti Botol. bakal tumpah ya. Nah, kalau misalnya tumpah, kira-kira apa nih yang akan timbul dari diri Aulia apabila energi negatif itu tumpah meluap di diri Aulia? Tidak bisa menahan rasa sedih. Kan aura negatif tadi, sedih, Iya. takut, mungkin tidak bisa mengatasi takut, sedih, benar nggak Bu? Iya, benar yang Aulia katakan bahwa kalau misalnya kita terus-terusan nih mengisi semakin banyak energi negatif itu kita isi penuh, itu akan menciptakan energi negatif lagi dan bisa mungkin nanti Aulia bisa berperilaku lebih negatif lagi. Jadi ada baiknya energi negatif ini Aulia ceritakan, Aulia luapkan dengan orang yang Aulia percaya, bisa misalnya teman Aulia yang dekat, teman Aulia lain, mungkin bisa dengan teman SMP Aulia, karena dengan kita bercerita itu mengurangi energi negatif yang ada di diri Aulia. Kalau misalnya menjauhkan yang hal yang negatif kayak teman-teman tadi, itu bisa berkurang juga ya Bu? Walaupun Bisa, dengan rasanya sulit. bisa karena kita kan udah lama nih pasti nantinya nggak akan berinteraksi sama mereka. Nah itu sedikit-sedikit akan berkurang energi negatifnya dan akan menciptakan diri Aulia yang lebih baik lagi. Oke, selanjutnya ini Ibu minta juga Aulia untuk menuliskan kelebihan yang Aulia punya dan hal positif apa yang Aulia dapat selama berteman sama mereka. Kelebihan dan hal positif ya. Ya, di sebelah sini Aulia boleh kelebihan, yang ini hal positif yang Aulia dapat dari berteman sama mereka. Ini kelebihan diri Aulia. Iya. Apa ya Bu? Oke, ini sekarang Aulia boleh isi hal positif yang Aulia dapat selama berteman sama mereka. Oke, ini adalah kelebihan dan hal positif yang Aulia dapat selama berteman sama mereka. Nah, sekarang Ibu minta Aulia katakan kelebihan Aulia. Boleh Aulia baca dari 1 sampai 5 kelebihannya. Kelebihan saya ya Bu ya, Iya. saya ramah sih Bu. Saya murah senyum, juga friendly, mudah bergaul, Iya. terus saya mudah memaafkan. Oke, itu adalah kelebihan yang Aulia punya. Nah, sekarang Ibu minta Aulia katakan nih, apa hal positif yang Aulia dapat selama berteman sama mereka. Hal positif sebenarnya dari mereka, walaupun mereka seperti itu Bu, Ya, Aulia tuh bisa banyak kenal orang Bu. Jadi Aulia nambah relasi. Jadi kayak walaupun mungkin mereka orang nganggap mereka gimana, tapi Aulia tuh bisa kenal dengan mereka. Terus Aulia orang itu bisa mengenal Aulia gitu, dan Aulia kenal orang itu. Terus yang kedua, banyak tahu tempat, karena sama mereka tuh kayak misalnya hari libur ngasih tahu nih ada tempat ini, tempat itu gitu Bu. Yang sebelumnya mungkin Aulia cuma tahu rumah dan sekolah. Terus selanjutnya bangun pagi, soalnya mereka tuh kayak karena jam berapa tuh udah dibangunin gitu Bu, kayak bukan harus sih Bu, kayak misalnya pagi-pagi tuh kita tuh di sekolah ada mau ngapain gitu Bu, jadi harus pagi-pagi lebih bangun. oke. Nah, sekarang bisa Aulia lihat bahwa Aulia mempunyai banyak kelebihan. Nah, sekali lagi Ibu minta Aulia untuk mengucapkan kelebihan Aulia dengan lantang. Ramah, murah senyum, friendly, mudah memaafkan, baik. Oke, Aulia bisa lihat sekarang kan Aulia banyak kelebihan tanpa adanya mereka. Walaupun misalnya mereka memberikan dampak positif juga, tapi Aulia harus ingat kalau Aulia itu punya banyak kelebihan yang belum tentu semua orang punya kelebihan yang Aulia punya ini. Nah, sekarang
ibu minta Aulia untuk menghancurkan, untuk merumuk kertas ini. Hancurin Bu. Ya. Sehancur-hancurnya. Oke, ini adalah kertas yang sudah Aulia hancurkan. Nih, kalau kita buka lagi, nah ini adalah kertas yang sudah Aulia hancurkan. Ini bisa Kak Aulia lihat bahwa tulisan Aulia mengenai kelebihan yang ada di diri Aulia itu apakah hilang atau enggak? Enggak sih Bu. Nah, gitu juga kalau walaupun Aulia dihancurkan oleh teman-teman, dijauhi, dicaci maki, itu nggak akan membuat diri Aulia tidak baik lagi, karena Aulia memiliki kelebihan ini, dan kelebihan ini yang akan memancarkan aura kebaikan yang ada di diri Aulia. Jadi sekarang Aulia nggak perlu takut kalau misalnya kehilangan teman-teman Aulia yang menurut Aulia kurang baik, karena semuanya itu pasti akan ada posisi di mana orang tersebut akan dijauhi, akan tidak disenangi itu. Tapi kita yang mengelolanya, apakah kita bisa pergi dari situasi buruk itu atau kita akan tetap di situ dengan kondisi yang sama, bakal tidak dihargai sama teman-teman. Jadi sekarang Aulia sekarang jangan berpikir negatif lagi, karena aura negatif itu bakal meledak dan akan menciptakan suatu kelakuan atau perilaku yang negatif juga. Aulia ambil sisi positifnya, Aulia lihat nanti mungkin setahun atau 2 tahun lagi Aulia akan lebih baik dari mereka yang menghina Aulia, yang menjauhi Aulia. Jadi Aulia ambil nih sisi positifnya. Nah sekarang gimana nih setelah kita melakukan sesi konseling ini dengan teknik menggambar juga dengan media ini, apa nih perasaan yang Aulia rasakan sekarang? Lega sih Bu. Mungkin dari sini benar yang kata Ibu bahwa mungkin setelahnya kita akan mengambil hal positif karena kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Oke, bagus. Aulia sudah berani menyampaikan cerita Aulia hari ini. Aulia juga udah berani menceritakan hal yang Aulia takutkan selama di sekolah ini. Nah, mungkin Aulia ada yang ingin disampaikan lagi mengenai kesan-kesan hari ini, terus juga Cukup sih Bu. Oke, Kayaknya Aulia lega. ya Aulia udah lega ya. Nanti kalau misalnya Aulia ada keinginan lagi untuk bercerita di sini, boleh hubungi Ibu lagi. Terus nanti kita atur jadwal nih untuk menceritakan kelanjutannya. Nah, tadi kita buka sama doa, ada baiknya kita tutup juga dengan doa ya. Iya Ibu. Oke, Ibu tutup dengan berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu tutup sesi konseling pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Terima kasih juga ya Bu ya telah meluangkan waktunya, terus juga telah bercerita di sini gambaran Aulia tadi. Ibu akan jamin cerita Aulia hari ini akan tidak ada orang lain yang tahu, bahkan teman-teman Aulia ini juga nggak akan tahu. Nah, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu ya, pamit mau ada kegiatan lanjut. Oke, ada kegiatan ya. Iya Ibu. Dan Makasih ya Bu. ya, Pamit Bu. ya, yuk.